好，来食冰哦，食古早乌冰哦，嘿，食冰你会做鱼腥哦，食冰搁当过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo sobat-sobat tercinta RTI Radio Taiwan Internasional dimanapun Anda berada. Sekarang tiba waktunya kita untuk bergoes bersama dalam acara Goes RTI yang tentu saja sebenarnya ya biasanya dibawakan oleh Kak Aminah Chandra ya. Tetapi berhubung suara Kak Aminah Chandra masih belum baik nih, sepertinya masih kurang nyanyi ya. Jadi untuk hari ini acara Goes Anda diajak bergoes bersama saya Farini Anwar. Ya kali ini kita langsung saja ya, kita akan bergoes menuju ke tempat yang namanya Festival Balon Udara Panas Internasional Taiwan yang akan dimulai besok ya, tanggal 5 Juli 2025. Dan para pelaku industri pariwisata merekomendasikan juga nih 5 gaya perjalanan hidup di Taitung. Misalnya, Anda bisa berjalan-jalan di Taman Hutan Taitung atau mengunjungi Taman Situs Arkeologi Penan untuk menelusuri titik awal peradaban Taiwan Timur. Yang memasuki tahun ke-15, Festival Balon Udara Panas Internasional Taiwan akan meriah nih digelar pada tanggal 5 Juli di dataran tinggi Luyue, Taitung. Dan tahun ini karakter populer Doraemon akan yang pertama kali turut serta terbang bersama para wisatawan. Dilansir dari Booking.com yang merekomendasikan 5 gaya perjalanan hidup di Taitung agar wisatawan dapat menikmati liburan musim panas yang penuh warna. Booking.com menyebutkan selama penyelenggaraan Festival Balon Udara Panas Internasional 2025 ini, setiap pagi dan sore para wisatawan bisa menikmati pemandangan balon udara warna-warni dari berbagai negara di dataran tinggi Luyue ini. Selain itu juga bisa merasakan pengalaman naik balon udara terikat sambil menikmati panorama indah lembah membujur. Ya, tahun ini selain balon udara berbentuk Doraemon yang baru nih bergabung, juga akan digelar 8 konser balon udara bertema cahaya yang dikombinasikan dengan pertunjukan drone dan juga kembang api yang memukau. Selain itu nih, grup musik populer dan diva Mandarin ternama juga akan tampil bergantian di panggung. Nah, rekam jejak pegelaran dari acara Festival Balon Udara Panas Internasional Taiwan dari tahun 2011 hingga 2024, yuk kita simak bersama ya. Yaitu pada tahun 2011, Taitung mulai mengadakan kegiatan Festival Balon Udara Panas pertama di seluruh Taiwan. Dan untuk pertama kalinya, 13 balon udara berhasil melakukan penerbangan bebas, menandai babak baru dalam kegiatan di wilayah udara Taiwan. Nah, balon udara pertama di Taitung dihias dengan gambar dari hasil karya 335 anak-anak dari 5 sekolah dasar di wilayah lembah yang digabungkan menjadi desain lukisan pada salah satu balon udara Taiwan. Nah, itulah menandai pembukaan dari berlangsungnya balon udara ya. Dari tahun 2011 berarti sudah berjalan hampir 15 tahun ya, 14 tahun. Nah, kita beralih ke tahun 2012. Nah, mendirikan sekolah penerbangan untuk melatih talenta penerbang dalam negeri termasuk pilot balon udara panas. Secara terbuka nih merekrut 5 orang pilot balon udara yang menjadi pilot balon udara legal pertama. Jadi sudah ada pengemudinya nih ya untuk balon udaranya. Kemudian juga mengadakan sayembara desain logo untuk Taiwan International Hot Air Balloon Carnival. Balon udara pertama Taiwan dengan nomor register B0001 yang dinamakan Balon Taitung. Nah, lepas landas dari daratan tinggi Luyue menandai dimulainya era baru penerbangan balon udara stabil di Taiwan dan meraih penghargaan keunggulan kegiatan Taiwan tahun 2012. Ya, kita beralih ke tahun ketiga yaitu tahun 2013 yang mana Festival Balon Udara terlama di dunia yaitu 66 hari
Kemudian juga nih untuk pertama kalinya meluncurkan wisata udara dengan balon udara, penerbangan komersial penerbangan. Kemudian juga menarik banyak wisatawan yang berebut nih untuk melakukan reservasi. Ya itu dia, karena memang 66 hari berarti 2 bulan lebih ya. Nah sementara tim balon udara pemerintah Kabupaten Taitung diundang juga untuk tampil dalam pertunjukan balon udara pada upacara pengibaran bendera tahun baru di Istana Kepresidenan, yaitu di Taipei ya. Dari Taitung khusus datang ke Taipei untuk nih pengibaran bendera. Nah ini merupakan lembaran baru ya dalam sejarah Republik Tiongkok Taiwan. Nah sementara untuk administrasi penerbangan sipil juga untuk pertama kalinya menetapkan regulasi bagi balon udara dan lisensi pilot di Taiwan, menggantikan sistem pengajuan khusus. Kalau dulu kan untuk jadi pilotnya itu ada pengajuan khusus, tapi sudah sistem lisensi. Jadi istilahnya kalau itu kan bisa mengemudi mobil tuh ada SIM tuh. Nah sekarang untuk mengendalikan balon udara juga ada tuh istilahnya SIM-nya. Tapi bukan surat izin mengemudi tapi untuk balon udara. Nah sebelumnya nih hal ini memberikan dasar hukum bagi pengembangan kegiatan balon udara di Taiwan agar berjalan secara profesional dan tentu saja aman, serta selaras nih dengan standar internasional. Mendapat sertifikasi sebagai kegiatan bertaraf internasional dalam kalender wisata Taiwan dari Biro Pariwisata Kementerian Transportasi. Nah sementara itu juga berhasil meraih peringkat kedua nasional untuk dalam kategori pada penghargaan layanan emas versi dari majalah Commonwealth. Nah kalah satu peringkat saja sih dengan prosesi dari arak-arakan Tandu Dewi Maju Taja. Jadi lihat ya, istilahnya bisa bersaing ya meskipun hanya berusia 3 tahun sejak pertama kali di penyelenggaraannya. Dari 2011 pas 2013 sudah bisa menduduki peringkat kedua. Ya tentu saja kalau untuk arak-arakan Dewi Tandu itu sudah berapa puluh tahun ya. Nah selanjutnya nih balon udara pada tahun 2013 yang berbentuk hati tampil untuk pertama kalinya sebagai balon berbentuk pertama di Taiwan. Jadi sebelumnya tuh balon-balonnya itu ya balon-balon klasik ya, bentuknya klasik. Tapi sejak tahun 2013 berbentuk lain, yaitu pertama berbentuk hati ya. Nah balon ini nih dirancang khusus dengan keranjang ramah untuk disabilitas serta menyediakan lingkungan yang benar-benar penuh kasih seperti lambangnya, yaitu lambang hati. Dan tentu saja ya tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas untuk naik balon udara. Jadi siapapun bisa naik balon udara, tidak terkecuali dengan mereka yang ada disabilitas ya. Ini benar-benar memikirkan, memang Taiwan ramah sekali untuk mereka disabilitas, baik itu kendaraan umum maupun juga jalan-jalan ya. Sangat memperhatikan dan juga mempertimbangkan buat kenyamanan dari mereka. Oke, sekarang kita beralih ke tahun yang keempat, yaitu tahun 2014. Yang mana nih maskapai penerbangan sipil pertama di Taiwan yang berfokus pada wisata penerbangan balon udara, Sky Rainbow Airlines, secara resmi didirikan pada tahun 2014 ya. Dan Asosiasi Balon Udara Kabupaten Taitung juga resmi dibentuk. Setelah yakin nih selama 4 tahun berturut-turut berjalan dan semakin lama semakin bertambah, berkembang dan semakin baik, maka 2014 barulah terbentuk yang namanya Asosiasi Balon Udara Kabupaten Taitung. Nah kita beralih ke tahun 2015, berarti 10 tahun yang lalu ya, yang mana untuk pertama kalinya nih digelar konser musik balon atau Glow Konser di lokasi luar Taitung. Ini menggabungkan keindahan alam khas dari berbagai kota dan kecamatan dengan pertunjukan balon udara bercahaya sehingga menciptakan banyak topik hangat dan juga perhatian tentunya dari publik. Nah, untuk pertama kali pula nih di sini pada tahun 2015 dilakukan penerbangan melintasi kota Taitung dari Bandara Fengyuan ke sekitar SD Fengyuan. Dan ini juga mencatat sejarah nih sebagai penerbangan balon udara pertama yang melintasi kawasan
perkotaan di Taiwan. Luar biasa sekali ya. Dan pada tahun 2015 ini juga, ini adalah untuk pertama kalinya nih diselenggarakan kompetisi balon udara di Taiwan, sehingga menarik para pilot balon udara yang terbaik dari seluruh dunia untuk berlomba. Wah, kesannya seru sekali ya. Nggak hanya cuma naikin ke atas doang, lihat pemandangan, benar-benar turun lagi, tapi juga ada lombanya nih. Tentu saja ya, kembali lagi ya, karena sejak tahun 2012 sudah ada lisensinya. Jadi ya tentu saja pilot-pilot ini harus mempunyai lisensi. Baik itu kalau dari luar negeri mungkin yang memiliki lisensinya internasional, sementara yang di Taiwan harus punya yang di Taiwan. Dan nih pada tahun 2015 ini pula nih ya, untuk pertama kalinya konferensi pers pertunjukan balon udara bercahaya dipindahkan ke luar Kabupaten Taitung dan diselenggarakannya di Kaohsiung, sehingga menarik puluhan ribu wisatawan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung setahun sekali nih ya, Balon Udara Panas Internasional Taiwan. Nah, kita sekarang beralih langsung ke 2017 ya, di mana nih untuk pertama kalinya pula nih Taiwan berhasil menampilkan pemandangan ikonik dari balon udara bersama dengan fajar di Sanxiantai. Kemudian juga menciptakan pengalaman visual dan emosional yang sepenuhnya baru. Jadi semakin lama semakin banyak ya perkembangan, dan semakin lama semakin matang, dan semakin lama semakin mengasihkan nih. Dan kemudian juga nih untuk pertama kalinya konser balon udara, yaitu Glow Concert, yang digelar di panggung seni nasional kelas tertinggi di Taipei. Wah, yaitu Freedom Square alias alun-alun dari Chiang Kai-shek Memorial Hall atau gedung peringatan dari Chiang Kai-shek ya. Kalau sekarang ini minggu kemarin ya, itu baru ada yang namanya permainan Squid Game. Dan jadi di situ ya boleh bilang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Freedom Square, alun-alun Chiang Kai-shek Memorial Hall. Nah, di sini nih 7 balon udara yang tampil seluruhnya adalah balon udara Taiwan, yaitu hasil produksi dari dalam negeri Taiwan. Termasuk juga nih balon Taitung yang telah terbang sejak generasi pertama. Generasi pertama yaitu tahun 2011. Berarti tahun 2011 ke tahun 2017 itu sudah berlangsung selama 6 tahun ya. Nah, kemudian juga nih ada balon udara yang berbentuk hati, yaitu Heart Balloon, yang merupakan balon udara pertama berbentuk yang ada di Taiwan. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi tidak ditinggalkan nih, balon berbentuk pertama di Taiwan juga diterbangkan setelah banyak bermunculan bentuk-bentuk dari berbagai bentuk balon udara lainnya. Nah, kemudian nih pada tahun 2017 dalam Festival Balon Udara Panas Taitung juga muncul nih balon udara berbentuk beruang fuli, yaitu juga tampil perdana menjadi balon berbentuk kedua yang diproduksi Taiwan setelah Heart Balloon atau balon hati. Sekaligus juga nih balon udara berbentuk maskot perusahaan pertama, yaitu PX Smart, menjadi perusahaan swasta pertama di Taiwan yang membuat balon udara berbentuk khusus. Nah, sekarang tentu saja ya, setelah selang 14 tahun ya sejak pertama kalinya ada balon udara di Taiwan. Nah, itu tentu saja semakin banyak di bentuk-bentuknya. Di tahun ke-7 aja sudah ada dua bentuk. Nah, sekarang sudah selang lagi nih 8 tahun tentunya bentuknya akan lebih banyak lagi. Ya, teman-teman mendengar, demikianlah untuk perkembangan dari balon udara, jejak rekam dari balon udara Taiwan sejak didirikan pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Nah, tentu saja ya. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya akan dibacakan, diberitahukan, dan diceritakan nih dalam acara Goes tentunya pekan mendatang. Yang pasti teman-teman jangan lupa ya catat tanggal mainnya, yaitu besok 5 Juli 2025
Festival Balon Udara Panas Internasional Taiwan akan berlangsung, yang mana tentu saja ya akan menghadirkan hal-hal menarik, pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi Anda. Dan sekarang saya Farini mohon pamit dulu ya dalam acara Goes di hari ini. Sampai jumpa.